Halo guys, kembali bersama gue Ajay, si netizen suka ngebahas bola. 29 Desember 2019, dia datang dengan segala modalnya, membawa Korea mengalahkan Jerman di 2018. Dia datang dengan ekspektasi tinggi, bisa mengangkat performa sepak bola Indonesia yang saat itu sedang dalam fase terpuruk-terpuruknya. Dia datang berkat kerja keras dari Sekjen PSSI waktu itu, yaitu Mbak Ratu Tisa, yang sekarang menjabat sebagai wakil ketua umum PSSI ya, wakilnya Pak Erick Thohir. Dia akhirnya datang dan dia diberikan target untuk mengembalikan lagi timnas Indonesia ke level Asia, gitu ya, ke level Asia. Harapan itu sempat hilang ketika Indonesia dibantai oleh Thailand dan Indonesia dibantai sama Vietnam dan UAE ya. Itu kita sempat pesimis bahwa kayaknya Sintayong ini sama aja dengan pelatih kita sebelumnya. Tapi ternyata setelah perombakan yang dia lakukan, setelah manuver yang dia lakukan di mana dia mengangkat dua generasi dan menciptakan timnas yang baru, timnas Indonesia perlahan-lahan mulai menanjak. Di era Witan, Egy, Ricky Kambuaya, kita kan tahu itu pemain-pemain baru ya. Ramai Rumaki, Sadil Ramdhani, itu bisa dibilang pemain-pemain muda semuanya, pemain-pemain yang fresh ya. Asnawi, Arhan, itu kan pemain-pemain yang fresh di era Sintayong. Banyak sekali pemain yang fresh di era Sintayong. Dan bisa dibilang membuang generasi Evan Dimas, di mana hanya tinggal disisakan Evan Dimas sendiri aja sebagai, ya bisa dibilang sebagai pilar utama lah, sebagai penyambung, sebagai mentor lah bisa dibilang. Evan Dimas ini sebagai pemain seniornya yang mendampingi pemain-pemain muda ini. Dengan manuver yang dia lakukan, dengan terobosan yang dia lakukan, perlahan-lahan dia mendapatkan hasil yang membuat kita yang tadinya sangat pesimis dengan timnas Indonesia perlahan-lahan mulai optimis. Keberhasilan kita lolos ke final Piala AFF 2021 itu menjadi tonggak awal, menjadi cikal bakal Sintayong dicintai oleh supporter timnas Indonesia, karena itu adalah hasil yang mengejutkan. Kenapa? Karena kita membawa timnas yang sangat muda, kita membawa timnas era baru di saat itu, dimana kita tahu kita dengan skuad yang sebelumnya kita dibantai sama Vietnam dan Thailand. Tapi di sini kita berhasil menahan imbang Vietnam meskipun kita masih dibantai Thailand. Itu memunculkan optimisme baru. Dan puncaknya adalah puncak kecintaan kita mungkin terhadap Sintayong adalah ketika timnas Indonesia mengalahkan Kuwait di kualifikasi Piala Asia, di mana kita tidak diunggulkan saat itu untuk lolos, tapi kita secara mengejutkan di pertandingan pertama menang dengan skor 2-1, dan itu adalah puncak dari optimisme supporter sepak bola Indonesia terhadap Sintayong, dimana sejak saat itu nama Sintayong selalu dielu-elukan di GBK. Kalau misalkan Indonesia bermain di kandang itu selalu dielu-elukan, bahkan di luar kandang pun selalu dielu-elukan semenjak kemenangan menghadapi Kuwait. Itu adalah kemenangannya paling bersejarah di eranya Sintayong menurut gue ya. Karena kita datang dengan skuad baru, skuad yang sangat muda, rata-rata masih 22-23 tahun, tapi performanya luar biasa. Pemain-pemain baru yang di timnas kayak Rahmat Irianto, Witan, sangat perform, akan bagot dan semacam, ditambah satu amunisi yaitu Marco. Itu yang membuat nama Sintayong sangat harum akhirnya di Indonesia. Dan hari ini ketika dia kan dipecat pada tanggal 6 Januari.
Dan kali ini akhirnya dia akan pulang ke Korea Selatan sebagai legenda sepak bola timnas Indonesia. Dan itu juga sudah diakui oleh negara bahwa dia adalah legenda besar sepak bola Indonesia, dengan diberikannya sebuah penghormatan kepada warga negara asing, yaitu Golden Visa yang diberikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo ya. Di akhir kepengurusannya Bapak Presiden Joko Widodo. Itu adalah mungkin penghormatan tertinggi untuk warga negara asing yang sudah berkontribusi besar untuk kemajuan negara Indonesia. Golden Visa. Itu adalah bukti nyata kontribusi Sintayong selama ini untuk negara kita. Luar biasa. Sintayong tuh datang bukan hanya memberi prestasi, tapi Sintayong datang memberikan optimisme untuk kita. Dan juga meninggalkan legasi yang sangat banyak sekarang. Di era Sintayong, mindset kita di lapangan, mindset pemain di lapangan dirubah total. Dia pelatih yang sangat disiplin, sangat peka dengan hal-hal elementer seperti makan, masa otot dan segala macam yang dulu tidak aware. Pemain timnas Indonesia tidak aware dengan hal itu, dan terbukti ketika kita aware dengan hal itu, kita perform dan kita berhasil naik ke level Asia. Artinya memang hal-hal seperti itu yang harusnya udah dirubah dari dulu, dan itu akhirnya dirubah di era Sintayong. Sintayong juga yang menjadi penggagas utama datangnya naturalisasi. Meskipun dalam tanda kutip Sintayong tidak merasakan ya kekuatan penuh dari naturalisasi kita, karena kan dia ya dipecat ya. Tapi Sintayong lah yang pertama kali menggagas naturalisasi, di mana dia menginginkan kualitas timnas yang lebih baik, karena dia menilai timnas yang ada di saat itu hal-hal dasar aja nggak bisa, passing control aja nggak bisa. Makanya dia butuh pemain-pemain yang lebih baik, pemain-pemain keturunan yang ada di luar. Datang, dia akan mengincar waktu itu Jordi Amat, mengincar Sandy Walsh, mengincar Tijani Reinders, mengincar Mes Hilhers di saat itu. Dan di saat itu Tijani Reinders belum ke timnas Belanda ya, tahun 2020 ini. Akhirnya datang Jordi Amat dan Sandy Walsh. Dan kemudian menyusul Mes Hilhers. Tijani Reinders akhirnya ke timnas Belanda ya. Dengan segala perubahan yang dia lakukan, dengan segala ide yang dia lakukan, untuk gue sangat pantas dia mendapatkan Golden Visa. Dia pulang ke Korea sebagai legenda sepak bola Indonesia. Dia adalah pelatih yang punya waktu terpanjang di timnas Indonesia, terpanjang kedua ya. Dan bisa dibilang dia adalah pelatih timnas yang paling lama di 20 tahun terakhir. Dan itu make sense dengan segala kerja keras yang sudah dia lakukan. Manusia emang gak pernah luput dari kesalahan, begitu pun Sintayong ya. Dimana Sintayong sendiri adalah pribadi yang lumayan keras. Ya, mungkin itu adalah kesalahan. Tapi kita tidak bisa menjudge, kita tidak bisa melupakan segala prestasinya hanya karena dia mempunyai kesalahan. Gitu ya, dia kan bukan Tuhan ya yang segala bisa, yang bisa terus baik gitu. Dia juga membuat kesalahan di kualifikasi Piala Dunia menghadapi Cina, itu menurut gua ada kesalahan terbesar Sintayong ya. Jadi manusia tidak akan luput dari kesalahan. Tapi meskipun dia akhirnya membuat kesalahan dan akhirnya dipecat, tapi nama harumnya akan sangat melegenda mungkin sampai 50 sampai 100 tahun ke depan. Apalagi kalau timnas ke Piala Dunia. Gue yakin nama Sintayong akan paling dieluk-elukan. Kenapa? Karena dia yang membangun timnas ini dari dasar. Dia membentuk pondasi. Dia sudah membentuk pondasi yang kuat dengan segala ide-idenya, dengan segala terobosan-terobosannya.
Dan saatnya di detik ini di Patrick Kluivert melanjutkan legacy. Terima kasih pada Sintayong, terima kasih sudah datang ke Indonesia, terima kasih sudah memberi harapan kepada kami supporter Indonesia. Sekarang harapan Piala Dunia itu sudah tidak jauh lagi berkat Anda. Harapan itu sekarang nyata ada di depan kami, dan itu berkat ide-ide Anda, itu berkat terobosan Anda. Terobosan Anda dalam mengangkat dua generasi, terobosan Anda dalam memperhatikan hal-hal elementer yang pemain kita dulu tidak punya, terobosan Anda yang memberi gagasan naturalisasi. Dan beginilah timnas kita sekarang. Timnas kita sekarang banyak diaspora, timnas kita juga sekarang levelnya luar biasa meningkat. Timnas kita sekarang juga punya mindset bertanding yang luar biasa. Dan semuanya U17, U20, U23 itu semuanya adalah peninggalan Sintayong. Terutama soal mindset dan mental bertanding itu sangat kerasa. Kita yang dulu itu sering jatuh-jatuhan main 90 menit kadang nggak kuat. Sekarang di semua umur kita bisa main 90 menit. Itu adalah mindset dan legasi yang ditinggalkan oleh Sintayong. Jadi selamat beristirahat coach di Korea. Selamat kembali pulang. Anda pulang dengan membawa nama harum. Ya. Nama harum di Indonesia, dan karena Anda memiliki Golden Visa, Anda akan bisa datang ke sini kapan aja sampai Golden Visa itu habis. Golden Visa itu setahu gue 10 tahun ya, seingat gua. Dan Sintayong kan di Indonesia belum 10 tahun ya. Dan dengan Golden Visa juga Sintayong ini setahu gue bebas ya untuk berbisnis di Indonesia. Ibaratnya tidak perlu ada izin tinggal dan semacamnya, izin kerja dan semacamnya, karena Golden Visa memang diperuntukkan untuk orang-orang yang sangat berkontribusi, warga negara asing yang sangat berkontribusi. Ini adalah privilege yang didapatkan ketika warga negara asing berkontribusi untuk Indonesia, dan Sintayong sangat layak mendapatkan ini. Sintayong juga setahu gue punya SSB ya, mendirikan SSB di Indonesia, dan ya bisa dicek-cek kali ya itu SSB-nya Sintayong gitu. Jadi salut, gua angkat topi untuk Sintayong dengan segala kerja kerasnya. See you, sampai jumpa di momen-momen terbaik berikutnya ya kepada Coach Sintayong.